Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kita melanjutkan latihan soal dan pembahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas nomor 26 sampai 35. Baik, sebelum kita mulai kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Nomor 26, batas kecepatan kendaraan yang melaju di jalan tol dilambangkan dengan K tidak lebih dari 100 km per jam dan tidak kurang dari 60 km per jam. Maka pernyataan tersebut bisa ditulis, kita coba kecepatannya K tidak lebih dari 100 artinya boleh kurang, boleh sama. Kemudian tidak kurang dari 60 artinya tidak boleh kurang, lebih boleh, sama juga boleh, ya. Maka bisa ditulis dalam pernyataan seperti ini kalimatnya. 60 lebih kecil atau sama dengan K, kemudian lebih kecil atau sama dengan 100. Inilah jawabannya. Kita lanjutkan nomor 27. Perhatikan gambar trapesium berikut. Trapesium ini memiliki 4 sisi ya. Kemudian dengan ukuran-ukuran tertentu. Jika keliling pada gambar lebih dari 54, jadi kelilingnya lebih dari ya, dari 54 tentukan nilai X. Maka kita selesaikan, keliling trapesium lebih dari 54, boleh kurang dan boleh sama dengan 54. Tidak lebih dari 54, ini artinya boleh kurang dan boleh sama dengan 54. Jadi kalau menggunakan lambang ditulisnya seperti ini. Keliling trapesium rumusnya yaitu menjumlahkan keempat sisinya ya, sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, jumlahnya lebih kecil atau sama dengan dari 54. Kemudian sisi yang pertama adalah X, yang kedua adalah X plus 3, yang ketiga adalah 2X, dan yang sisi yang keempat adalah X plus 6. Kemudian kurungnya kita buka, X-nya kita jumlahkan, X tambah 2X tambah X menjadi 5X, kemudian 3 tambah 6 menjadi 9. 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan, positif pindah jadi negatif, maka 54 dikurang 9 adalah 45. Maka X-nya adalah 45 dibagi 5, yaitu X-nya lebih kecil atau sama dengan 9. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk nomor 28, panjang diagonal persegi panjang adalah 3X min 7 cm dan 2X plus 1 cm. Berapa nilai X? Nah, ini adalah diagonal dari persegi panjang. Kita harus tahu bahwa persegi panjang adalah mempunyai dua sisi sepasang yang berhadapan yang sama panjang. Diagonal persegi panjang ada dua, yaitu yang memotong garis tengah ya. Jadi kedua diagonal, syarat yang penting lagi adalah bahwa kedua diagonal persegi panjang ini sama panjangnya. Maka sebuah persegi panjang mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Diagonal satunya 3X min 7, diagonal 2-nya 2X plus 1. Maka diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Diagonal satunya 3X min 7, diagonal 2-nya 2X plus 1. Maka X-nya kita kumpulkan di kiri, variabel X-nya, maka 2-nya pindah ke 2X-nya kita pindahkan ke kiri, dan min 7-nya kita pindahkan ke kanan. Maka 2X positif pindah ke kiri jadi negatif, min 7 pindah ke kanan jadi positif. Kita sederhanakan lagi, 3X dikurang 2X, ini adalah 1X atau X saja, 1 ditambah 7 adalah 8. Maka nilai X adalah 8, jawabannya adalah yang C. Nomor 29, Doni melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil mula-mula selama setengah jam menggunakan kecepatan 4x min 8 km per jam. Kemudian dilanjutkan dengan kecepatan x plus 23 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh Doni? Jika jarak yang ditempuh Doni kurang dari 122 km, maka berapakah nilai X? Nah, di sini ada dua kecepatan, ada dua waktu ya. Ingat rumus jarak ya, rumus jarak karena di sini berhubungan dengan jarak. Jadi jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua kurang dari 122
22 km. Nah, ini dulu kita buat ya. Ingat rumus jarak itu adalah jarak kecepatan dikali waktu ya, kecepatan dikali waktu. Yang pertama kecepatannya 4x min 8, waktunya setengah jam. Ini setengah kita kalikan dengan 4 menjadi 2x, setengah dikalikan dengan 8 menjadi min 4. Maka jarak yang pertama adalah 2x min 4. Jarak yang kedua kecepatannya adalah x tambah 23 km per jam, waktunya adalah 2 jam. Jadi x dikali 2 menjadi 2x, dan 23 dikali 2 menjadi 46. Ini jarak yang pertama 2x min 4, jarak yang kedua 2x tambah 46. Maka jarak tempuh seluruhnya adalah jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua. Ini jaraknya kurang dari 122 km. Maka 2x min 4, jarak yang pertama, jarak yang kedua 2x plus 46. Ini kita jumlahkan 2x tambah 2x nanti menjadi 4x. Min 4 ditambah 46, ini negatif, positif menjadi 42. 42-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif ya. Min 42, maka 122 dikurang 42 adalah 80. Maka 4-nya ini perkalian, pindah menjadi pembagi ya. Kalau penjumlahan jadi pengurangan, perkalian menjadi pembagi. Maka X adalah 80 dibagi 4. X-nya kurang dari 20. Jadi nilai X yang memenuhi adalah kurang dari 20. Kemudian kita lihat nilai X yang memenuhi adalah C ya, 20. Kemudian kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 30, panjang suatu persegi panjang 15 cm dan lebarnya adalah 3x min 2 cm. Jika luas persegi panjang tidak kurang dari ini artinya boleh lebih, boleh sama ya. Boleh lebih, boleh sama dari 105. Maka berapa nilai X? Kita coba. Tidak kurang dari 105 itu artinya lebih atau sama dengan, tidak kurang dari 105, berarti lebih atau sama dengan. Maka luas persegi panjang tidak kurang dari 105, berarti luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, ini harus lebih atau sama dengan 105. Panjangnya tadi 15, lebarnya adalah 3x min 2, maka ini dikalikan 15 dikali 3x 45, 15 dikali min 2 min 30. Min 30-nya pindahkan ke kanan jadi positif ya. Jadi 105 ditambah 30. Kemudian 45 ini tetap 105 ditambah 30, 135. 45-nya dipindahkan, ini perkalian pindah jadi pembagi. Jadi 135 dibagi 45. Maka X-nya harus lebih besar dari 3 ya. Jawabnya di sini X lebih besar atau sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor berikutnya nomor 31. Sebuah segitiga mempunyai panjang alas adalah sebuah segitiga mempunyai panjang alas 2x min 1 dan tinggi 6 ya. Jika luas segitiga itu tidak lebih dari 33, berarti tidak lebih, kurang boleh, sama juga boleh. Maka berapa nilai X ya? Tidak lebih dari 33 artinya kurang boleh, sama juga boleh. Jadi seperti ini. Maka luas segitiga tidak lebih dari 33, berarti luas segitiga lebih kecil atau sama dengan 33. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 2x min 1 dan tingginya adalah 6. Kita masukkan. 6 dikali setengah itu 3. Jadi langsung kita loncat saja. Setengah dikali 6 ya, ini 3. Tinggal kita kalikan 2x min 1. 3 dikali 2x menjadi 6x. 3 dikali min 1 menjadi min 3. Lebih kecil atau sama dengan 33. 3-nya kita pindahkan ke kanan, negatif. Kita pindahkan ke kanan, dia jadi positif. Maka 6x lebih kecil sama dengan 36. X-nya adalah 6-nya kita pindahkan, perkalian, ini 6x artinya 6 dikali X ya.
dipindahkan menjadi pembagi. 36 dibagi 6, maka X-nya lebih kecil atau sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang C. Demikian. Kita masih lanjut nomor 32. Setiap hari Erlangga menyisihkan uang tabungannya secara tetap untuk ditabung ya. Jadi dia menabung secara tetap uangnya. Setelah 3 minggu terkumpul uang sebesar 315.000. Berapa besar uang yang disisihkan setiap hari oleh Erlangga? Jadi ini setelah 3 minggu. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 3 minggu berarti 27 hari. Uang yang terkumpul adalah 315.000. Yang ditanya berapa uang setiap hari, maka uang setiap hari tabungannya adalah jumlah tabungan setelah 3 minggu dibagi banyak hari 3 minggu ya. Maka 315.000 dibagi 21 adalah 15.000. Jadi tabungan setiap harinya adalah sebesar Rp15.000. Kita lanjut lagi nomor 33. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 27. Tentukan hasil kali ketiga bilangan ganjil tersebut. Nah, ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Bilangan ganjil, ingat bilangan ganjil yang pertama A, bilangan ganjil yang kedua itu bertambah 2 ya. Bilangan ganjil yang berikutnya bertambah 4 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bilangan ganjil yang pertama, karena selisih bilangan ganjil itu ada 2 ya. Misalkan yang bilangan ganjil yang pertama adalah 3, maka pasti bilangan ganjil yang berikutnya adalah 5. Bilangan ganjil berikutnya adalah 7. 7 itu adalah 3 ditambah 4. Jadi seperti itu ya. Bilangan ganjil dengan bilangan genap ya seperti ini ya, tambah 2. Kemudian hasil kali ketiga bilangan tersebut yang ditanyakan adalah hasil kali ketiga bilangan tersebut. Jumlah 3 bilangan ganjil berarti ini kita jumlahkan ya ketiga bilangan ganjilnya. Bilangan pertama, kedua ditambah ketiga berarti A tambah A plus 2 tambah A plus 4. Ini kurungnya kita buka, kita jumlahkan A tambah A menjadi 3A. 2 ditambah 4 menjadi 6 sama dengan 27. 6-nya kita pindahkan ke kanan, positif jadi negatif. Maka 3A sama dengan 21. A-nya ini perkalian, kita pindahkan menjadi pembagi, maka A adalah 21 dibagi 3, yaitu 7. Jadi A-nya adalah 7. Kalau A-nya 7, berarti bilangan yang pertama adalah 7. Berarti bilangan yang kedua adalah 7 ditambah 2, yaitu 9. Bilangan yang ketiga adalah 7 ditambah 4, yaitu 11. Benar nggak nih jumlahnya 27? Kalau kita cek, kan di sini dikatakan 3 bilangan ganjil jumlahnya 27. Berarti 9 tambah 11 20 ditambah 7 27. Benar ya? Berarti tinggal kita cari hasil kalinya. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah bilangan pertama dikali kedua dikali ketiga. Yang pertama adalah 7, yang kedua adalah 9 dikali 11. Maka hasil kalinya adalah 693. Ada ya? 7 dikali 9 dikali 11 adalah 693. Kita harus mengalihkan ini ya, supaya perkalian kita tambah lancar. Demikian jawabannya B ya. Nomor berikutnya adalah 34. Harga sebuah, maaf ya, ini harga sebuah mesin cetak 5 kali harga sebuah komputer. Harga 5 buah komputer dan 2 buah mesin cetak adalah 60 juta. Berapa harga sebuah mesin cetak? Nah, ini kita lihat dulu kalimatnya. Harga sebuah mesin cetak berarti mesin cetak sama dengan 5 kali harga komputer sama dengan 5K ya. Harga 5 komputer berarti 5K. Nah, ini persamaan 1, 5 komputer ditambah 2 mesin cetak sama dengan 60 juta. Ini persamaan yang kedua. Ini kalau seperti ini kita substitusikan aja langsung. M sama dengan 5K. Berarti nanti M-nya kita ganti dengan 5K ya. Di sini persamaan yang pertama kita substitusikan, artinya kita masukkan mengganti M-nya dengan, karena M di sini adalah 5K, maka kita ganti M-nya dengan 5K. Artinya 2M 2 dikali 5K menjadi 10K ini ya. Ini 5K ditambah 10K adalah 15K sama dengan 60 juta.
Maka harga komputer 15 ini perkalian dipindahkan menjadi pembagi, yaitu 4 juta. Komputernya 4 juta, yang ditanyakan harga sebuah mesin cetak. Berarti komputernya sudah dapat 4 juta, kita mencari harga sebuah mesin cetak. Mesin cetak harganya adalah 5 kali komputer. Berarti ini yang kita pakai persamaan pertama. Maka harga sebuah mesin cetak adalah 5 kali komputer. Ini berarti 5 dikali 4 juta adalah 20 juta. Ini adalah harga sebuah mesin cetak. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 35, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya nanti nggak ketinggalan dengan informasi berikutnya. Sebuah toko menawarkan diskon 20% untuk semua barang. Jika harga asli sebuah tas 200.000, berapa harga tas setelah diskon? Nah, ini ya. Setelah diskonnya berapa harganya? Kita lihat diskonnya adalah 20%, maka persentase setelah diskon sisanya ya 100% dikurang besar diskon berarti adalah 80%. Nah, ini yang harus kita bayar. Kalau diskonnya 20%, berarti yang harus kita bayarnya adalah 80%-nya. Maka karena yang ditanyakan harga setelah diskon, berarti harga yang dibayar ya. 80 harga tas dikali persentase diskon. Berarti 200.000 dikali 80 per 100. Nah, ini nolnya coret. 8 dikali 2, 16. 16 ini masih ada nolnya 1, 2, 3, 4 ya. Masih tambah 0, 4 yang sempurna. Berarti harga tas setelah diskon adalah Rp160.000. Itulah harga tas, jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan kita kali ini nomor 26 sampai 35, semoga bisa dipahami. Ingat, matematika adalah bukan pelajaran yang gampang, jadi harus banyak berlatih mengerjakan soal. Kalau tidak paham, diperhatikan cara-caranya untuk dipahami. Demikian apa yang kita pelajari hari ini bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.